Hai semua, kali ini aku bikin ide jualan kekinian. Jajanan ini selalu jadi incaran di bulan puasa dengan tampilan yang menggugah selera, pastinya jualan jadi semakin laris. Untuk caranya ikuti video ini sampai akhir ya, karena info dan penjelasannya sudah lengkap. 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan masukkan ke dalam wajan. 2 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum. Setelah agak kecoklatan, tuang secukupnya air. Masukkan 150 gram wortel yang sudah diserut. 150 gram kentang, ini juga sudah diserut. Aduk rata kemudian masak hingga empuk. Supaya cepat empuk, ini bisa ditutup. Setelah empuk, masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 3/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Apabila airnya sudah kering, masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk rata sebentar. Ini sudah bisa langsung diangkat. 250 gram tepung prosedam masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. 1 sendok teh garam. Kemudian aduk rata. Masukkan 1 butir telur. 500 ml air ini dituang sebagian dahulu. Aduk hingga tercampur rata sampai tekstur adonannya halus. Apabila sudah halus, tuang kembali sisa airnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga rata. Masukkan 2 batang daun seledri yang sudah diiris tipis. 3 buah cabai keriting yang sudah diiris tipis juga. Ambil adonan sebanyak 1 sendok sayur. Lalu tuang dan letakkan ke dalam teflon yang sudah panas. Masak menggunakan api paling kecil. Apabila sudah lepas seperti ini, angkat. Satu resep ini hasilnya jadi 21 lembar kulit risol. Letakkan 1 lembar kulit risol di bidang datar. Letakkan isian secukupnya. Untuk isiannya ini sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian lipat membentuk risol. Oles bagian ujungnya dengan lem dari larutan tepung terigu. Risol sayur ini bisa dijadikan stok frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Setelah bagian bawahnya kecoklatan, kemudian balik. Apabila sudah matang merata dan warnanya kecoklatan seperti ini, lalu angkat. Satu resep ini jadi 21 piece risol sayur. Risol sayur ini tampilannya unik dan kekinian. Rasanya juga enak dan gurih. Cocok untuk jualan 2000-an di bulan puasa. Siapkan 5 butir telur. Aduk rata. Jika sudah, ini sisihkan terlebih dahulu. 3 siung bawang putih masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. 3 siung bawang merah ini sudah dicincang ya. Lalu masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah diiris. Masak sampai harum. Kemudian masukkan 5 batang sosis yang sudah dipotong dadu kecil.
Masak sosis sampai matang. Untuk sosisnya ini sudah agak kecoklatan, lalu masukkan telur. Orak-arik telur sampai setengah matang. Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bubuk kari. Aduk rata sebentar. Kemudian masukkan 250 gram daun bawang yang sudah diiris. Aduk kembali hingga tercampur rata sebentar saja ya. Jika sudah rata, angkat dan dinginkan. Siapkan 300 gram tepung proseda, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk rata. Masukkan 1 butir telur. 650 ml air, tuang sebagian dahulu. Aduk rata menggunakan whisker hingga adonan menjadi halus. Setelah halus, tuang kembali sisa airnya. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga rata. Saring adonan untuk memastikan tidak ada yang menggumpal. Ambil adonan sebanyak 1 sendok sayur atau secukupnya. Tuang ke dalam teflon yang sudah panas, kemudian ratakan. Masak menggunakan api paling kecil dan tunggu hingga matang. Jika kulitnya sudah lepas seperti ini, artinya sudah matang. Ini hasilnya jadi lumayan banyak. Ambil 1 lembar kulit. Kemudian letakkan isian secukupnya. Lipat membentuk segitiga. Atau untuk bentuknya boleh disesuaikan dengan selera. Oles bagian sisiannya menggunakan larutan tepung. Tutup rapat. Dan hasilnya jadi seperti ini. Setelah jadi semua, ini bisa dijadikan stok frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Ini dibalik cukup 1 kali saja supaya tidak terlalu berminyak. Kemudian angkat jika warnanya sudah kecoklatan. Supaya minyaknya turun, posisi gorengan ini harus diberdirikan. Untuk satu resep ini aku dapat 25-26 piece. Dan namanya ini risotto style atau biasa disebut martabak telur. Untuk kulitnya empuk dan rasanya gurih. Disajikan dengan cabai rawit jadi tambah mantul. Tuang secukupnya air panas. 1 keping bihun jagung dipotong menjadi 2 bagian. Diamkan sampai mengembang atau lunak seperti ini. Angkat dan tiriskan. Lalu masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ini dimasak sampai warnanya sedikit kecoklatan. 150 gram wortel yang sudah disurut atau bisa dipotong dadu kecil. Masak sebentar sampai wortelnya agak layu. Ini tidak perlu ditambahkan air supaya lebih awet. Masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk rata. Setelah wortelnya layu, masukkan bihun. Aduk rata sambil bihunnya ini dipotong-potong menggunakan spatula supaya tidak kepanjangan. Masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris.
1 batang daun seledri. Oh ya, di sini aku hampir kelupaan masukkan setengah sendok makan gula pasir. Aduk rata. 250 gram tepung pro sedang, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam. Aduk rata terlebih dahulu. Masukkan 1 butir telur. 620 ml air tuang sebagian dahulu. Aduk hingga tercampur rata sampai adonan ini menjadi halus. Pastikan untuk adonannya tidak ada yang bergerindil ya. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ambil adonan sebanyak 1 sendok sayur. Tuang ke dalam teflon yang sudah panas, kemudian ratakan. Masak menggunakan api paling kecil sampai benar-benar matang. Jika bagian kulitnya bergelembung dan pinggirannya kebuka, ini sudah matang ya. Untuk satu resep ini aku dapat 20 lembar. Ini lentur ya, tidak mudah sobek. Letakkan untuk bagian yang mulusnya di atas. Beri isian bihun wortel secukupnya. Siapkan 2 butir telur rebus yang sudah dipotong menjadi 20 bagian, kemudian letakkan. Lalu lipat sesuai dengan selera. Di sini aku lipat membentuk bantal. Jika sudah jadi, ini bisa dijadikan stok frozen food. Siapkan 1-2 butir telur. Aduk rata. Untuk satu resep ini aku gunakan 1,5 butir telur. Celupkan risol ke dalam telur. Kemudian ini dimasak menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas. Balik supaya matang merata, ini digorengnya cukup sebentar saja. Jika warnanya sudah kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan dengan cara berdiri seperti ini supaya minyaknya turun. Untuk namanya, ini risol selimut isi bihun. Jika sudah dingin, ini bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6X dan tambahkan cabai rawit. Untuk harga jualnya 2.500 sampai 3.000-an per piece-nya. Tekstur kulitnya empuk. Rasanya gurih, ini beneran enak banget. Disajikan dengan cabai rawit, ini tambah mantul karena ada pedas-pedasnya. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.